Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Diah Nur Rahmawati. You can call me Diah or Rahma. Of course, I'm from Aisyah Surakarta University, Bachelor of Nursing, number C 2019-030. Here, I want to tell you about 13 tips how to be hygienic. This video is created from Mr. Fitri as my English lecturer, and then this video is created for the final test. The first tips is shower every day or at least take a shower twice a day. Yang artinya itu mandi setiap hari atau setidaknya mandi itu 2 kali sehari. Kenapa kita mandi itu harus setiap hari? Karena dengan mandi kita bisa mencegah masuknya kuman, bakteri ataupun virus ke dalam tubuh kita. Apalagi di era corona ini. Ketika kita keluar rumah pasti banyak sekali virus, bakteri ataupun kuman yang biasanya menempel pada tubuh kita, sehingga untuk menghilangkannya atau memusnahkannya kita bisa dengan mandi. Tapi mandi di sini jangan cuma mandi yang 1 menit 2 menit ya, tapi mandinya itu harus bersih, menggunakan sabun, dan sabunnya itu harus mengandung sabun antibakterial. Tips yang kedua ada choose a daily face cleanser, yang artinya pakai pembersih wajah harian. Nah, face cleanser ini juga sangat penting untuk mencegah masuknya kuman, bakteri ataupun virus ke dalam kulit wajah kita. Dengan pemakaian face cleanser ini juga harus dilakukan secara teratur, tapi juga tidak boleh keseringan. Penggunaan ini juga baik untuk mencegah timbulnya jerawat, kemudian masalah-masalah kulit wajah lainnya. Apalagi cewek nih, biasanya cewek kan kurang pede kalau semisal wajahnya itu beruntusan atau wajahnya itu kotor, kusam, jerawatan. Nah, ini penting banget itu penggunaan face cleanser. Tips yang ketiga ada use deodorant or antiperspiran atau gunakan deodoran. Nah, deodoran ini bisa deodoran tabur ataupun oles juga bisa. Ini juga bisa mencegah masuknya kuman, bakteri ataupun virus ke dalam tubuh kita. Dengan menggunakan deodoran ini, selain untuk mencegah timbulnya bau badan, itu juga bisa tadi untuk mencegah timbulnya masuknya bakteri ke dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita bau kan otomatis orang sekitar kita nggak nyaman ya sama kita. Maka dari itu rajin-rajinlah pakai deodoran. Oke? Selanjutnya ada brush your teeth every morning and evening, yang artinya menyikat gigi setiap pagi dan juga malam hari. Kenapa menyikat gigi ini juga penting sekali? Bukan hanya penting sih, tapi harus jadi kewajiban ya. Karena menyikat gigi ini penting untuk kan di dalam mulut kita itu banyak sekali kuman ataupun bakteri setelah kita makan, minum ataupun mengonsumsi yang manis, kemudian makanan-makanan yang kita konsumsi tiap harinya lah. Maka dari itu untuk menghilangkannya bisa dengan menggosok gigi dengan pasta gigi yang benar yang mengandung antibakterial juga. Selanjutnya ada wash your clothes after wearing them, yang artinya mencuci pakaian setelah memakainya. Nah, untuk pakaian ini kita juga harus sesegera mungkin setelah kita memakainya harus mencucinya juga, karena apalagi kalau kita keluar rumah otomatis virus, bakteri, kuman juga bisa menempel di pakaian kita. Nah, untuk menghilangkannya kita bisa dengan mencucinya menggunakan deterjen yang baik. And then trim your hair every 4 till 8 weeks, yang artinya gunting rambut setiap 4 sampai 8 minggu sekali. Apalagi nih yang cowok biasanya kan kalau udah 4 sampai 8 minggu rambutnya itu udah pada gondrong. Alangkah lebih baiknya untuk dipotong rutin supaya lebih terlihat ganteng.
Dan yang tips yang ketujuh yaitu clip your fingernails and toenails regularly, yang artinya potong kuku tangan dan kaki secara rutin. Nah, selain disunahkan dalam agama, sunahnya itu kita motong kuku itu setiap hari Jumat ya, jangan lupa. Ini juga bisa mencegah masuknya bakteri, kuman ataupun virus ke dalam kuku-kuku tangan kita atau kaki juga. Apalagi nih kalau udah panjang, kotor, nah itu nggak baik sekali buat kesehatan juga. Lebih baik dipotong supaya untuk bersih, kemudian kukunya menjadi cantik, begitu. Tips yang ke-8 ada clean your home regularly, atau bersihkan rumah secara rutin. Nah, membersihkan rumah ini jangan hanya 1 minggu sekali ya, tapi bisa dilakukan dengan setiap hari. Misalnya menyapu lantai itu juga setiap hari, mengepel bisa 2 hari sekali, menggunakan sabun pel yang mengandung antibakterial juga supaya terhindar dari kuman dan juga bakteri. Selanjutnya tips yang ke-9 ada wash your hand with water and soap, yang artinya cuci tangan dengan air dan juga sabun. Nah, cuci tangan dengan air dan sabun ini menurut penelitian ini juga lebih efektif daripada kita sering mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun alkohol, tapi lebih dianjurkannya dengan air dan sabun. Apalagi kalau kita habis menyentuh barang-barang kemudian keluar rumah, itu juga harus rajin cuci tangan. Tips yang ke-10 ada cover your nose and mouth when you cough or sneeze, yang artinya tutup hidung dan mulut ketika batuk dan juga bersin. Nah, ini juga harus banget dilakuin, karena ketika kita bersin atau batuk, otomatis kita mengeluarkan begitu banyak bakteri ataupun kuman, bisa saja virus keluar tubuh kita, sehingga bisa saja nanti menularkan kepada orang lain. Maka dari itu, untuk mencegahnya kita bisa dengan menutup hidung dan mulut kita ketika batuk dan juga bersin. Selanjutnya tips yang ke-13 adalah don't sneeze razor, towels, or make up with other people, yang artinya itu jangan berbagi alat cukur, handuk, dan make up dengan orang lain. Kenapa begitu? Karena lebih baik barang-barang ini bisa digunakan secara pribadi, karena resikonya itu bisa menularkan kuman, bakteri, ataupun virus kepada orang lain. Semisalnya dulu itu ada pengalaman kayak alat cukur itu bisa menularkan kayak hepatitis begitu. Selanjutnya tips yang ke-12 adalah if you are a woman, change your tampon or pad regularly, yang artinya jika kamu perempuan, ganti pembalut secara rutin. Ketika kita menstruasi, otomatis kita mengeluarkan darah kotor. Maka dari itu rajinlah ganti pembalut, karena itu adalah bisa saja nanti muncul bakteri begitu. Selanjutnya atau tips yang terakhir adalah check up with doctor regularly, yang artinya memeriksakan diri ke dokter secara rutin. Kita harus rajin-rajin memeriksakan diri ke dokter, jangan hanya ketika kita sudah sakit saja kita memeriksakan diri ke dokter, tapi juga rutin untuk mengetahui kondisi tubuh kita itu fit atau tidak sih sebenarnya, untuk mengantisipasi saja kalau nanti timbul masalah-masalah yang lebih gawat dari sekarang begitu. I think it's enough for me. Thanks for your attention. Stay healthy, stay safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.